Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih memberikan berbagai macam kenikmatan yang luar biasa, yang sepantasnya bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan belajar tentang bab salat berjamaah. Apa saja yang akan kita bahas di sesi kali ini? Di sesi kali ini insya Allah kita akan membahas tentang pengertian sholat berjamaah, keutamaan sholat berjamaah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sholat berjamaah, kemudian halangan sholat berjamaah. Insya Allah 4 poin ini yang akan kita bahas. Nah, kita masuk ke poin pertama. Yang pertama adalah pengertian sholat berjamaah. Nah, kalau sholat kita sudah mempelajari sebelumnya. Salat adalah gerakan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu adalah salat. Nah, kemudian jamaah, apa itu jamaah? Jamaah secara bahasa berarti banyak atau berkumpul. Kemudian secara istilah, salat jamaah adalah salat yang dilakukan secara bersama-sama oleh 2 orang atau lebih, salah seorang dari mereka menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Jadi 2 orang itu sudah bisa disebut sebagai sholat berjamaah. Yang satu jadi imam, yang satu jadi makmum. Ini adalah pengertian sholat berjamaah. Kemudian keutamaan sholat berjamaah. Nah, keutamaan sholat berjamaah adalah yang pertama mendapatkan pahala sholat berjamaah 20 derajat. Jadi kalau sholat munfarid, sholat sendirian, itu pahalanya 1 derajat. Kalau sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat. Nah, kira-kira banyakan mana nih antara 1 dengan 27? Tab'an pasti 27 derajat itu lebih banyak. Maka di sini sholat berjamaah itu lebih utama. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah." Jadi sholat berjamaah itu lebih afdal, lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Nah, kemudian yang pertama adalah dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza qala al-imamu ghairil maghdubi 'alaihim, idza qala al-imamu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketika imam sudah mengucapkan ghairil maghdubi 'alaihim, kemudian qulu amin, kita mengatakan amin. Itu min dzambihi fa innahu min man wafaqa qawluhu qaulul malaikati ghufira lahu ma taqaddam. Nah, jadi ketika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim, itu malaikat ikut mengaminkan. Nah, man wafaqa qauluhu bi qaulil malaikat, ketika apa yang kita ucapkan amin tadi itu bareng dengan aminnya malaikat, maka ghufira lahu ma taqaddam, dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika kita salat, perhatikan apa yang diucapkan oleh makmum, apa yang diucapkan oleh imam, karena itu yang akan menjadikan kita lebih khusyuk. Ini adalah keutamaan sholat berjamaah. Yang pertama mendapatkan pahala 27 derajat. Yang ketiga adalah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sholat berjamaah. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan adalah ketentuan menjadi imam. Kemudian syarat sholat berjamaah yang harus diperhatikan oleh imam. Kemudian syarat menjadi makmum. Yang pertama syarat salat berjamaah. Salat berjamaah tentunya adalah orangnya lebih dari 2, karena yang satu harus jadi imam, yang satu jadi makmum. Yang satu jadi imam, satu jadi makmum, dan makmum harus selalu mengikuti imam. Itu adalah syarat salat berjamaah. Kemudian ketentuan menjadi imam. Nah,
dalam sebuah hadis Nabi dikatakan bahwasanya di situ Rasulullah SAW menyebutkan susunan siapa saja sih urutan kita menjadi imam. Yang pertama adalah aqra'uhum li kitabillah, yang paling banyak hafalannya dalam Al-Qur'an, ya, paling banyak hafalannya dalam Al-Qur'an. Kemudian yang kedua adalah faqih, yaitu ahli agama, dia paham tentang ilmu agamanya. Kemudian yang ketiga adalah paling dulu masuk Islam, yang lebih lama masuk Islam. Kenapa? Bisa jadi dia lebih banyak mengetahui tentang Islam. Kemudian lebih tua usianya. Kemudian akhlakul karimah, mempunyai akhlak yang baik. Yang pertama. Akan tapi di sini antara nomor 1 dan nomor 2 itu di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan untuk saat ini ahli agama lebih afdol. Kenapa? Karena seorang imam itu harus mengetahui kondisi makmum. Kemudian begitu juga seorang imam harus mengetahui tentang fikih-fikih ibadah. Jadi tidak hanya hafalannya saja yang banyak, tapi dia juga harus paham tentang fikih ibadah. Jadi tidak tidak hanya hafalan saja, nanti hafalannya banyak. Kemudian ketika dia jadi imam, dia tidak memperhatikan nih, dia bacanya panjang banget. Ya, tidak memperhatikan bagaimana keadaan jamaahnya. Di situ kan ada yang masih kecil, ada yang sudah tua, ada yang guru-guru gitu ya. Jadi kita harus tahu itu kondisi jamaah kita, bagaimana kita menjadi imam. Nah, jadi di sini ada yang mengatakan faqih, orang yang pintar dalam agama, itu di deretan paling atas. Wallahu a'lam. Al-muhim, yang penting bacaan Qur'annya baik, kemudian ilmu agamanya juga baik. Itu yang paling utama. Maka di sini ketika kalian bersama teman-teman dan kalian merasa bahwasanya kalian adalah ilmunya, bacaan Al-Qur'annya lebih baik, nggak apa-apa, kalian maju aja. Kemudian berikutnya adalah yang harus diperhatikan oleh imam. Ya, yang harus diperhatikan oleh imam. Jadi imam nggak cuma berdiri di depan, berdiri saja, tetapi ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah memperhatikan kemampuan jamaah. Ya, ini yang paling penting dan sering terjadi, karena ini bisa mengganggu kekhusyuan. Ya, kita imam di mana gitu ya. Imam di tempat yang orang buru-buru, misalnya kita imam di bandara, itu kan orang buru-buru pengen mengejar waktu untuk terbang pesawat ya. Nah, kita bacanya Ar-Rahman misalnya, sholat maghrib bacanya Ar-Rahman. Nah, ini nanti kan mengganggu kekhusyuan orang, mengganggu dan lain sebagainya. Ini harus diperhatikan oleh imam, dan bagaimana keadaan jamaahnya. Nanti kita mentang-mentang hafalan kita banyak, kemudian kita sholat baca surat Al-Baqarah juz 1 sampai habis. Nah, ketika salam, assalamualaikum, ternyata sudah sholat sendirian, makmumnya pada kabur karena kelamaan. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah mengatur shaf sholat ya. Jadi sebelum sebelum mulai, kita harus mengatur shaf sholat. Shawwu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min iqamatis shalah atau min tamamis shalah. Sesungguhnya rapatnya barisan, lurusnya barisan itu adalah salah satu keutamaan sholat. Bahkan Rasulullah pernah memukul perut salah seorang sahabat karena dia tidak mau meluruskan shafnya. Jadi ini adalah kewajiban yang harus diperhatikan oleh seorang imam. Kemudian mengeraskan takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal itu adalah takbir perpindahan. Misalnya dari kita takbir pertama, kemudian takbir ketika ruku, bangun dari ruku, kemudian sujud, bangun dari sujud sampai salam, itu harus dijaharkan, harus dikeraskan agar makmumnya bisa mendengar. Ini yang harus diperhatikan oleh imam. Nah, kemudian syarat menjadi makmum. Nah, syarat menjadi makmum berniat mengikuti imam. Jadi makmum harus selalu mengikuti imam ya. Makmum tidak boleh menyelisihi imam ya. Kemudian mengikuti gerakan imam ya, apapun yang diikuti, apapun yang dilakukan itu harus diikuti.
tidak boleh mendahului imam. Nah, ini yang sering tidak boleh mendahului imam. Jadi ketika yang sering terjadi itu adalah ketika imam hendak sujud. Ketika imam hendak sujud, tunggu imam itu sampai benar-benar sujud, baru kita ikut sujud. Karena dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya ancaman orang yang mendahului imam, maka nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan mengganti ra'sul himar, ya. Jadi kepalanya diganti kepala keledai. Itu orang yang suka mendahului atau sering mendahului imam dalam gerakannya. Kemudian mengikuti imam dengan salat yang sejenis. Jadi ketika imamnya salat isya, kita ikut salat isya. Ketika imamnya salat maghrib, kita juga ikut salat maghrib. Jadi harus yang sesuai. Nah, bagaimana kalau kita tidak tahu? Ya, yang sering terjadi misalnya habis salat maghrib kita pergi ke masjid jami, masjid yang dimana di dalamnya banyak di pinggir jalan, ya kan, orang datang pergi. Nah, kita nggak tahu kita datang sebagai makmum yang masbuk, kemudian di depan kita ada orang yang sedang sholat. Ternyata dia sholat sunnah, kita tepuk pundaknya belakangnya, kemudian kita ikut sholat. Nah, ternyata ketika setelah selesai salam, dia cuma 2 rakaat sholat sunnah. Nah, bagaimana yang seperti itu? Itu boleh kita lanjutkan, kita tambah 1, karena itu sholat maghrib. Jadi boleh berbeda niat dengan imam kalau tidak disengaja, ya. Itu adalah syarat menjadi makmum. Nah, kemudian halangan sholat berjamaah. Hukum sholat berjamaah, meskipun di sini para ulama berbeda pendapat, meskipun seperti itu, dari hadis-hadis yang ditemui bahwasanya di sini saya menyampaikan bahwasanya sholat berjamaah hukumnya adalah fardu ain, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah hendak membakar rumah sahabat yang tidak mau melakukan sholat berjamaah, meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dan tidak jadi, ya, tidak pernah membakar rumah sahabat yang tidak melakukan sholat berjamaah. Maksudnya apa di sini? Maksudnya di sini adalah ini adalah sesuatu urusan yang sangat besar, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai memberikan ancaman yang luar biasa. Kemudian hadis Ibnu Ummi Maktum, ya, salah seorang sahabat yang buta yang tinggal sangat jauh dari masjid, dia harus melewati hutan dan lain sebagainya. Ketika bertanya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah ada rukhsah untuk saya untuk tidak menghadiri sholat berjamaah karena saya buta dan tidak ada orang yang menuntun saya menuju ke masjid. Saya takut nanti ada binatang buas atau yang lain sebagainya nanti yang menerkam. Maka sahabat ini, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, asami'atan nida, apakah kamu dengar adzan? Ketika kamu dengar adzan, fa'ajib, maka penuhi panggilan adzan tersebut. Di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya orang yang buta, tidak ada yang menuntun, itu aja masih diharuskan ke masjid. Bagaimana dengan kita? Di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya hukumnya adalah bisa jadi fardu ain. Nah, di sini halangan yang membolehkan kita untuk tidak melakukan sholat jamaah. Apa itu? Yang pertama adalah hujan lebat atau angin kencang yang menyusahkan perjalanan ke masjid. Itu diperbolehkan. Bahkan ketika kita sudah berada di masjid, khususnya untuk sholat maghrib dan isya, ketika kita sudah di masjid kemudian hujan kencang, itu diperbolehkan jamak motor, ya, jamak ketika turun hujan. Kenapa? Karena nanti menyusahkan kita untuk datang di sholat isya, maka sekalian dijamak ketika maghrib. Itu yang membolehkan. Kemudian sakit yang cukup parah sehingga sulit untuk ke masjid, ya, sakit parah sehingga sulit untuk ke masjid, ya. Kemudian karena lapar dan haus dengan sedangkan makanan sudah tersedia. Ya, makanan sudah tersedia itu kita boleh, ya. Tidak budi al-asya fabda bil asya. Ketika kita sudah lapar banget, kemudian makanan sudah dihidangkan, karena nanti takutnya mengganggu kekhusyuan kita ketika sholat, maka kita diperkenankan untuk makan terlebih dahulu. Kenapa? Karena al-khusyu' ruhus shalah. Ruhus shalah al-khusyu'. Ruhnya sholat itu khusyuk. Ya, maka biar tadi kita makan terlebih dahulu biar tidak mengganggu kekhusyuan sholat.
Kemudian ingin buang air besar atau kecil. Jadi kalau sudah ingin buang air besar atau kecil, kita buang air besar atau kecil dulu. Kemudian setelah itu baru melakukan sholat berjamaah. Itu mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Semoga bisa dipahami. Wallahu taala alam bisawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.